Halo Sobat Pusita Bangsa, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah. Senang sekali hari ini kita bisa kembali di podcast Puspita Bangsa Broadcasting, ruang berbagi inspirasi dari SMA Negeri 1 Bundong. Saya, Rahma Aulia Nasution, yang akan menemani Sobat Puspita Bangsa dalam obrolan santai tapi penuh makna hari ini. Nah, Sobat Puspita Bangsa, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok inspiratif yang telah membawa nama baik sekolah dan juga daerah Bantul di tingkat nasional. Beliau adalah Faisal Ahmad Kurniawan, anggota Paskibraka Nasional tahun 2025. Wah, luar biasa banget ya Sobat Puspita Bangsa. Langsung aja kita bertanyakan dulu. Halo Faisal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, semoga selalu sehat dan semangat ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dong Faisal memperkenalkan diri dulu ke Sobat Puspita Bangsa, biar kita makin kenal dengan sosok inspiratif di balik seragam putih kebanggaan itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Ahmad Kurniawan dari kelas 11B. Untuk saya sekarang berada sekolah di SMA Negeri 1 Bundong. Untuk kesibukan saya sekarang menempuh pendidikan belajar di SMA Negeri 1 Bundong. Baik, terima kasih Faisal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang perjalanan menembus Paskibraka Nasional. Langsung saja, Faisal, selamat datang ya di Siniar Puspita Bangsa. Sebuah kebanggaan bisa berbincang denganmu. Bisa ceritakan apa sih pertama kali menanti impian kamu untuk menjadi seorang Paskibraka jauh sebelum proses seleksi dimulai? Ya, untuk proses sebelum seleksi atau sebelum mengenal Paskibraka itu ya. Jadi itu saya mulai SMP kelas 3 itu saya sudah mendengar. Jadi kalau yang orang lain kadang itu Paskibraka itu impian dari kecil waktu SD. Kalau saya tidak. Jujur saya dari kelas 9 SMP. Saya tuh mulai dengar, wah Paskibraka. Aku pengen kayak gitu. Saya begitu. Terus waktu SMA itu melihat waktu upacara kakak-kakak saya atau kakak-kakak kami semua, kakak-kakak kita yang dipanggil maju ke depan adalah seorang Paskibraka. Nah, saya dari situlah saya muncul semangat, dan saya juga sebelumnya mengikuti peleton inti. Nah, itulah yang memantik semangat saya untuk menjadi seorang Paskibraka. Wah, hebat juga ya. Terus kamu tercatat sebagai sejarah siswa pertama di SMA Negeri 1 Bundong yang berhasil lolos ke tingkat nasional ya. Bagaimana dukungan dari sekolah dan teman-temanmu saat kamu pertama kali memutuskan untuk serius di jalur ini? Untuk dukungan dari sekolah maupun teman-teman itu sangat banyak dan tak terhingga. Untuk sekolah itu mendukung dari materi apapun. Jadi dari akademik, non akademik juga, dan disalurkan dengan awalnya itu pembekalan dari Dewan Tonti juga. Jadi kita di pembekalan dari sekolah, terus nanti waktu seleksi kita juga ya diberi apresiasi lah dari sekolah, dan setelah berangkat dan pulang juga diberi apresiasi juga dari sekolah. Dan untuk teman-teman juga sangat mendukung. Waktu dari seleksi juga saling menguatkan, saling menyemangati. Jadi tidak ada lah namanya kayak persaingan gitu. Jadi semua menjadi satu. Berarti emang lingkungannya bagus ya? Iya. Ya, untuk proses seleksi Paskibraka itu kan terkenal sangat berlapis ya, dari sekolah, kabupaten, provinsi hingga pusat. Nah, dari semua tahapan itu, seleksi di tingkat mana yang menurutmu paling menguras mental dan fisik? Nah, untuk menguras mental dan fisik, kalau itu semua itu menguras mental dan fisik, tapi ada kalanya di mana lagi saking capeknya dan fisiknya juga terkuras, itu malah saya di waktu di kabupaten. Nah, jadi sebelum di kabupaten kan
saya itu seleksi dulu di tingkat sekolah. Jadi untuk administrasi dan pembekalan fisik dan materi. Setelah itu lanjut di kabupaten. Di kabupaten dari sekolah itu cuma mendampingi dari administrasi di kabupaten. Setelah itu nanti selebihnya pribadi masing-masing. Nah, jadi saya masih pulang pergi untuk berangkat seleksi. Nah, itulah yang menguras mental dan fisik saya. Saya berangkat untuk seleksi dan pulang lagi mempersiapkan untuk hari selanjutnya, begitu. Ya, capek juga ya. Terus coba ingat kembali saat seleksi di tingkat pusat di Jakarta itu. Apa satu momen yang paling kritis atau tes paling sulit yang hampir membuatmu berpikir kayak, wah mungkin tidak akan lolos gitu? Nah, untuk itu saya lebih ke apa ya? Ke kesehatan. Ya mungkin ya untuk kesehatan luar saya bisa dibilang oke lah, maksudnya dari tahap kabupaten dan provinsi. Tapi kan di pusat itu ada kesehatan dalam juga. Kita kan atau saya juga belum tahu kan. Saya juga belum cek sampai dalam untuk kesehatan ya. Nah, di sana itu kami semua itu dicek dalam juga, organ dalamnya, kesehatan dalamnya juga. Dan selain kesehatan saya juga ke wawancara. Saya juga kepikiran lah agak, dan sama tentang teman-teman saya juga, teman verifikasi saya sama provinsi. Saya agak pesimis ya karena jujur saya tuh juga paling pendek dan saya juga teman saya lebih hebat sih, tapi saya nggak mudah menyerah, jadi saya pede aja. Yang penting saya usahakan ini, entah hasilnya apapun, yang penting saya sudah berusaha, begitu. Hebat juga ya. Terus pas kamu berangkat ke seleksi pusat mewakili DIY bersama Naura Aulia dari SMA Negeri 4 Yogyakarta, bagaimana kalian berdua saling mendukung dan menguatkan satu sama lain saat berjuang di Jakarta? Ya, ini kilas dari awal ya. Itu saya waktu seleksi di provinsi, saya itu memang udah lihat pas dia minat bakat. Dia tuh masuk ke depan, dia menampilkan nari minat bakatnya. Nari. Ya, saat itu saya terpikir gini, wah, jangan-jangan dia mungkin ya yang mencalonkan ke seleksi pusat. Ternyata benar. Nah, di malam itu setelah wawancara di provinsi, alhamdulillah saya dinyatakan ke pusat. Nah, tapi pas waktu verifikasi sampai berangkat verifikasi, saya sama Naura itu juga belum terlalu dekat ya, maksudnya belum kenal. Saya kenalnya yang cowok-cowok. Ya. Nah, untuk habis itu setelah verifikasi itu kita udah mulai saling mengenal, mulai dekat juga. Dan saya juga firasat pas seleksi itu, mungkin kayaknya Naura ini yang lolos. Ternyata juga benar. Nah, malah dari situlah kita berangkat ke Jakarta, kita sama-sama saling menguatkan karena kita juga dari satu daerah, satu provinsi, dan pokoknya kita harus bersatu lah demi membanggakan dan mengharumkan nama daerah kita. Ya, bagus ya. Terus ceritakan kepada kami detik-detik saat nama Faisal Ahmad Kurniawan diumumkan lolos sebagai Paskibraka Nasional tahun 2025. Apa yang kamu rasakan dan siapa orang pertama yang kamu hubungi? Nah, untuk perasaannya itu saya awalnya itu deg-degan sekali ya. Jadi waktu itu tanggal 3 ya kalau nggak salah, itu pengumuman dari YouTube ya. Kalau tahun ini dari YouTube itu live. Nah, saya melihat, saya dikabari katanya jam 9, tapi itu ternyata diundur. Akhirnya sampailah di jam 5 sore. Saya pokoknya sudah siap kamera, saya video, entah siapa itu yang lolos, pokoknya saya video biar hati saya itu lega dan bisa memberikan selamat. Nah, waktu sudah sampai ke pengumuman ke Jawa Tengah, saya tuh udah mulai deg-degan. Wah, siapa ya. Nah, pas di daerah istimewa Yogyakarta, alhamdulillah malah tersebutlah nama saya. Dan saya nggak bisa berkata-kata, antara sedih, senang, dan terharu lah. Saya nggak bisa berkata-kata. Dan di situ juga ibu saya sama kakak saya nonton. Nah, itu bapak saya waktu nggak di rumah, itu lagi sedang di sawah. Ya, sedang
bertani. Jadi waktu pulang langsung saya kabari dan bapak saya terharu sekali itu. Iya. Begitu. Ya, terharu banget ya. Tapi malah bisa bagus loh, bisa lolos gitu. Terus kamu menjalani pelatihan nasional di Cibubur selama lebih dari sebulan, berkumpul dengan putra-putri terbaik di seluruh Indonesia. Apa culture shock atau adaptasi terbesar yang harus kamu lakukan di hari-hari pertama karantina itu? Ya, untuk adaptasi ya, yang membuat saya kaget bukan memang untuk sifat-sifat semua manusia itu atau semua orang itu kan berbeda-beda. Iya. Tapi itu bukan yang membuat terlalu adaptasi berlebihan. Justru untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi 10 hari pertama itu kami itu ada pembelajaran aktif. Nah, itu yang membuat saya kaget. Kagetnya tuh kayak membuat harus siap mental juga. Karena dari bangun tidur itu langsung kita pemanasan. Setelah itu nanti kita dari pagi jam 7 setelah sarapan sampai jam 9 malam itu kita pembelajaran. Nah, jadi kan kalau kebiasaannya kita pulang sekolah itu kan sore bisa istirahat, bisa tiduran. Terus setelah habis sholat isya itu biasanya kita tiduran. Nah, di sana itu kita harus sampai jam 9 itu kita harus fokus kepada pembelajaran yang diberikan. Begitu. Berarti melelahkan banget ya sampai Yeah. kayak gitu tuh. Terus orang awam mungkin melihat latihan paskibraka hanya soal baris per baris, padahal apa materi non fisik seperti kepemimpinan atau wawasan kebangsaan yang paling mengubah cara pandangmu selama di Pusdiklat? Ya, untuk tadi kan selain baris berbaris ya, kita juga di sana itu ada 10 hari pembelajaran aktif tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, pembelajaran aktif itu selama 10 hari kita itu ada dari materi-materi dari luar, dari BMKG, terus dari akademi, terus pokoknya dari kampus-kampus juga. Setelah itu dari menteri-menteri juga menjelaskan tentang materi-materi, dan kita juga dibawa ke Taman Mini juga. Jadi untuk biar kita mengetahui lah apa sih kearifan lokal pada daerah-daerah teman kita. Jadi kan karena kita juga 38 provinsi kan. Nah, kita dibawa ke Taman Mini untuk bisa melihat seluruh Indonesia dengan jadi satu begitu. Oh ya, bagus sih. Tapi terus kalau kami dengar ada cerita menarik saat gladi resik ya, di mana kalian sempat diguyur hujan lebat. Nah, apa yang ada di pikiranmu dan teman-temanmu saat itu, dan bagaimana kalian menjaga semangat agar tidak padam? Oke, nah untuk itu pas saya juga ya itu, maksudnya di tim saya, nah, itu kan sempat hujan. Kita semua itu saling menguatkan, kami semua saling menguatkan satu sama lain. Ayo semangat, nggak apa-apa ini hujan. Semoga hujan ini berkah untuk kita semua, dan pokoknya kita malah bukannya lemes tapi malah pada seneng karena hujan itu kan membawa berkah ya. Nah, jadi semua itu teman-teman malah pada seneng, tambah semangat semua. Jadi gimana ya? Pokoknya di sana itu pada semangat hujan-hujan pun. Berarti emang hujan itu kayak nambah mood gitu ya, Ya. tuh. Oh iya. Terus dengan jadwal yang begitu ketat dan disiplin militer, bagaimana cara kamu dan rekan-rekan dari provinsi lain membangun ikatan persahabatan yang kuat? Nah, untuk membangun ikatan itu kami semua kan di sana kami selama 40 hari itu tidak memegang HP ya. Ya. Nah, full tidak memegang HP. Jadi kami semua itu saling berkomunikasi, saling berkenalan. Awal-awal diklat itu kita kenalan dulu semua, sampai kita satu sama lain itu saling mengenal. Nah, setelah itu salinglah cerita-cerita, apalagi sama teman sekamar. Nah, itu yang membuat kita bangun lagi kekeluargaannya begitu. Oh, iya. Terus ya, teman-teman, kita jeda dulu sebentar. Mari saksikan Kak Sani dengan lagu Mengejar Matahari.
Selamat menyaksikan. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, Halo Sobat Siniar Puspita Bangsa. Oke, selamat bergabung kembali ke sesi kedua bincang-bincang kita nih bersama saya Salsabila Rahadatul Aisy. Oke, Faisal, mari kita lanjut ya pertanyaannya. Oke. Nah, tadi kan udah ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Faisal. Nah, sekarang kita lanjut beralih ke saat 17 Agustus 2025 subuh di Istana Negara. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali menggunakan seragam paskibraka lengkap beberapa jam sebelum upacara dimulai? Pertama kali ya pakai PDU, itu rasanya sangat wah sekali. Sangat deg-degan, sangat bangga, pokoknya jadi satu di situ sangat. Jadi kita tambah, ini adalah tanggung jawab besar yang diberikan kepada saya, kepada kami Paskibraka 2025 untuk mengemban tugas. Jadi kita ada bangga, ada rasa tanggung jawab, dan pokoknya senang juga. Oke, nah itu kan tadi pertama kali pakai seragam. Iya. Apa pikiran pertama yang terlintas pas pertama kali pakai seragam? Keren. Keren. Ya. Oke, emang udah keren. Dan apa lagi selain keren?
Selain keren sih ya bangga lah ya. Itu tadi bangga melihat bahwa seragam impian sudah kita pakai. Oh iya. Sudah dulunya itu wah bisa nggak ya dapetin seragam itu, dan sekarang alhamdulillah tercapailah semua mimpi itu. Berarti itu pengen pakai seragamnya itu dari kelas Saya untuk seragam itu dari kelas 10 10. ya. Untuk kelas 9 tadi itu baru Pengennya masuk. iya pengennya masuk Paskibraka. Kalau kelas 10 kan udah ikut apa aja? Pelatihan inti juga, terus organisasi juga. Oh, organisasinya apa kalau boleh tahu? Oke, untuk saya itu organisasi OSIS sama Dewan Tonti. Oh, 2. Dua. Nah, itu kalau boleh tahu OSIS itu kan di bidang kayak event-event siswa. Iya. Sedangkan DT itu yang Untuk ke peleton atau ke apa ya, bisa untuk ke Paskibra juga. kan 2 organisasi nih. Iya. Gimana sih caranya ngatur waktu dalam menjalankan 2 organisasi itu? Nah, jujur untuk waktu itu memang harus ada yang kita relakan salah satunya atau salah 2 Iya. benar. atau bisa salah 3 ketika badan kita yang kurang fit. Saya pernah itu. Dan untuk waktunya, jadi kita bisa memanage waktu dengan benar itu ketika ada sesuatu hal yang lebih penting daripada kegiatan penting itu. Jadi nanti saya bisa membagi ketika saya waktu di hari H, saya butuhnya di sini, saya akan di situ. Dan ketika waktunya itu berbeda ya, waktu berbeda nanti saya di kegiatan OSIS, setelah itu nanti ada kegiatan DT. Nah, saya bisa langsung berpindah. Kecuali kalau waktunya bertabrakan atau sama, itu memang harus kita relakan salah satunya begitu. Jadi buat kayak skala prioritas gitu. Iya, betul. Oke, jadi cara mengatur waktunya sangat bagus. Iya. Oke, selanjutnya waktu pengibaran. Iya. Udah siap pakai PDU. Nah itu gimana sih perasaan orang tuanya kalau boleh tahu? Ini bangga nih pasti. Iya, pasti mereka sangat bangga. Beliau orang tua saya itu sangat bangga, sangat dari awal seleksi sangat mendukung saya, selalu mendoakan saya yang terbaik. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih juga. Oke. Nah kalau boleh tahu nih waktu Paskibraka, iya kan? Ya, Nah itu kalau boleh tahu bertugasnya di pasukan apa? saya bertugas di pasukan 17 sore. 17 sore. Sore, ya. Oke. Nah itu di Paskibraka itu ada berapa pasukan kalau boleh tahu? Itu di Paskibrakanya ada 3 pasukan, 8, 17 sama 45. Tapi untuk Paskibrakanya ada di 8 sama 17. Untuk 45-nya itu ada dari TNI atau dari Pas Pampres. Nah itu untuk menjadi pasukan 17 itu apakah ada seleksi atau langsung ditunjuk kamu gitu atau gimana? Nah, itu semua itu latihan jadi satu dulu. Kita dulu samakan tempo. Terlebih dahulu kita samakan tempo. Setelah itu nanti ada seleksinya juga. Nanti satu orang juga dicoba untuk pasukan 8, pasukan 17. Nah, kebetulan saya ada di pasukan 17 begitu. Oke, nah tadi kan masuk ke pasukan 17. Iya. Nah, apa kalau boleh tahu nih, apa tugas spesifik dan tantangan terbesar menjadi pasukan 17 di Paskibraka 2025? Nah, untuk pasukan 17 di 2025 ini kita membentuk formasi angka 80 sesuai hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Jadi untuk tantangannya sendiri adalah kita harus membuat formasi angka 8 dan angka 0. Nah, jadi nanti yang di sayap kiri membentuk angka 8 dan di sayap kanan ada membentuk angka 0. Nah, saya kebetulan ada di angka 0 itu. Oke, nah itu pertama kali diumumin kalau bakal ada formasi 80 nih, itu kaget atau gimana? Ya, pertama saya juga kaget sih ya. Kayak wah, bisa nggak ya membentuk angka 80 dengan barisan yang rapi. Nah, pada saat itu kita juga latihan proses dan akhirnya juga alhamdulillah kita bisa membentuk formasi angka 80 itu dengan rapi. Oke, nah
Itu formasi 80 itu baru dipakai kali ini berarti. Iya. Kalau misal buat formasi gitu. Sebelumnya berarti belum ada. Sebenarnya belum. Oh, belum. Oke. Nah, saat ini nih, saat latihan. Nah, itu kalau boleh tahu apakah ada tempo-temponya atau gimana itu? Ada. Waktu pertama itu kita menggunakan tempo 96. Oh iya. Nah, tapi terus kata pelatih perpangnya itu perpang 58 tuh dengan tempo 116. Kita sangat kaget. Iya. Karena dengan 116 itu kita harus mempersiapkan fisik juga secara menantang lah. Kita sempat disuruh dengan tempo 116, kita malah bablas sampai 122. Bayangkan secepat apa itu. Berarti itu Begitu. kalau misalkan itu katanya bablas sampai ke tempo berapa tadi? 122. Nah, itu ada kayak hukuman atau gitu nggak? Apa ya? Untuk itu pelatih bisa memaklumi, tapi juga menegaskan kalian tuh gimana? Harusnya tuh kalian tuh mesti bisa, Oh, iya. karena kalian tuh orang-orang terpilih. Nah, pelatih itu juga berkata seperti itu, dan kita juga sadar lah bahwa kita di sini orang pilihan dan kita harus buktikan bahwa kita tuh bisa. Oke, berarti mengubah dari tempo yang biasanya itu ke tempo Iya. yang baru itu agak Ya, lumayan menantang lah. menantang. Agak capek juga. Oke, nah kan ada salah satu momen nih mesti ada salah satu momen paling mendebarkan. Nah, momen-momen yang paling mendebarkan menurut Faisal tuh apa saat terpilih menjadi paskibraka nih? Kayak misal langkah pertama atau komandan saat Ya. itu gimana? Nah, itu detik-detiknya itu pada saat komandan kompi paskibraka aba-abanya langkah tegap maju. Nah, itu sudah adrenalinnya memuncak ya. Iya. Apalagi pas pampres juga senjata udah ditaruh di pundak kiri, dan pada saat jalan, nah langkah pertama prok itu langsung adrenalinnya memuncak lagi, dan badan saya tuh terasa enteng itu kayak plong. Jadi menjalani tugasnya ini kayak mengalir gitu. Ya kan itu kurang lebih waktunya 20 menit ya. 20 menit. Ya 20 menit selama dari DP kembali lagi. Terus kayak nggak kerasa. Saya kerasa tuh cuman waktu pas penurunan, pas menyanyikan Indonesia Raya juga. Itu sangat yang kerasa di bagian itu. Selain itu kayak mengalir aja begitu. Oke. Nah, itu kan sempet blank nggak kamu di situ? Alhamdulillah, karena kita juga sudah latihan berbulan-bulan, berhari-hari. Jadi kita juga sudah terlatih ya, berhari-hari, berminggu, berbulan. Jadi kita alhamdulillahnya di situ tidak ada yang blank. Oh, oke, siap. Nah, kamu sebagai paskibraka ya, apa sih perasaanmu pertama kali ketika melihat bendera merah putih nih udah di atas, udah di puncak, gimana perasaannya? Kan tadi ya juga udah bilang kan saya sore ya. Oh, iya, nah, iya. saat itu saya dan teman-teman tim sore itu melihat dari dalam Wisma Negara. Jadi melihat dari televisi, kami melihatnya dengan sangat terharu, bangga, senang juga, karena teman-teman tim pagi itu pada sangat semangat. Oh iya. Jadi waktu bendera merah putih sampai di puncak itu saya sangat bangga sekali, sangat senang ya, karena ini adalah momen bersejarah Iya, juga. nggak bisa diulang. Betul, Nah, nggak iya. bisa diulang dan sekali seumur hidup juga. Terus waktu itu kan melihat dari televisi, Iya, yang di dalam itu. iya. Nah, dalam- itu nggak boleh keluar kah? Karena juga di tribun atau di Istana Merdeka itu keadaan juga sangat ramai, dan para pamong juga mempertimbangkan hal itu. Jadi untuk yang sore itu melihatnya dari televisi. Tapi sebelum bertugas tuh ada ketemu sama orang tua dulu atau enggak? Kalau sebelum bertugas enggak. Jadi kita ketemu setelah bertugas. Setelah bertugas. Ya. Nah, oke. Nah, kan tadi kan katanya kamu tugasnya saat penurunan bendera, iya kan? Nah, bagaimana nih perasaannya saat bendera merah putih bisa diturunkan dengan sempurna?
Nah, perasaannya sangat lega, sangat senang dan bangga karena bisa mendampingi penurunan Sang Merah Putih dan mengembalikan ke Bapak Presiden juga. Jadi perasaannya sangat campur aduk pokoknya saya itu. Jadi habis bertugas tuh langsung pecah semangat. Iya. Oke, berarti di situ habis tugas nih, itu ketemu orang tua nggak? Maksudnya langsung ketemu atau kumpul dulu sama teman-teman? Itu pasti kumpul dulu. Jadi nanti setelah bertugas kita kumpul, kita pokoknya bincang-bincang lah. Ya, setelah kurang lebih kayaknya 10 menit setelah itu kita baru bertemu dengan orang tua. Karena juga orang tua butuh perjalanan kan dari Istana Merdeka ke Wisma Negara. Emang satu komplek, tapi kan dengan keadaan yang ramai orang, jadi kan agak susah aksesnya begitu. Iya, iya. Terus kan tadi kumpul dulu nih, Iya. kumpul dulu sama teman-teman. Nah, itu gimana sih caranya merayakan, kan udah bertugas, udah selesai, maksudnya udah plong. Iya. Nah, gimana sih kamu tuh caranya merayakan dengan teman-teman itu? Ya, pertama pas saat Komandan Kompi menghentikan jalan di tempat setelah kita langkah tegap ya dari lapangan, itu langsung plong, langsung pada nangis termasuk saya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman saya, apalagi yang satu trio sama saya, dan semua saya berterima kasih karena kita sudah menunjukkan yang terbaik untuk bangsa kita. Oke, jadi itu tadi proses atau perjalanannya saat bertugas Betul. di Istana Negara. Oke, selanjutnya lanjut lagi ya. Ya. Nah, ini tuh kan tadi udah di Istana Negara di Jakarta. Iya. Ya, di Jakarta. Nah, itu kan mesti kembali lagi ke daerahnya kan. Iya. Nah, itu kamu kan punya teman di berbagai daerah nih. Nah, itu masih menjalin hubungan nggak sampai sekarang? Masih sampai saat ini. Jadi kita kan juga ada grup ya. Oh, ada Ya. grup. Jadi kita setelah penugasan itu juga sudah diberikan HP. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menyimpan nomor satu sama lain, nomor WA, nomor telepon. Jadi kita nanti buat grup biar kita bisa berkomunikasi sampai detik ini. Tadi pagi pun saya juga masih berkomunikasi kok di grup kita juga begitu. Oke, jadi masih membangun hubungan Iya. antara, kan berbeda daerah. Iya, betul. Nah, di situ kesulitan nggak dalam berbicara, kan beda-beda ya bahasanya. Nah, disitulah fungsi dari bahasa persatuan kita. Iya, bahasa. Nah, di situ bahasa Indonesia sangat ditekankan karena kan mungkin ya masih, walaupun logatnya ada yang logat Jawa, ada yang logatnya dari Sulawesi, dari Sumatera, terus dari Papua, kan itu logatnya beda-beda. Walaupun pakai Indonesia kadang, apalagi yang dari Papua, bukan kita membedakan, tapi memang di sana bahasa Indonesia kan logatnya agak tercampur. Jadi kita juga mungkin awal-awal susah memahami, tapi lama-kelamaan saya juga paham dengan bahasa itu. mereka. Nah, karena bahasa Indonesia itulah kita jadi bersatu, kita saling memahami satu sama lain. Begitu. Oke. Nah, aku mau tanya sedikit nih. Itu kan saat latihan-latihan sebelum bertugas di Istana Negara. Nah, itu Faisal sempet sakit nggak? Maksudnya saat latihan mungkin kecapean atau mungkin ya sampai melibatkan tenaga medis gitu. Oh iya. Kalau melibatkan tenaga medis, alhamdulillah tidak. Jadi selama 40 hari saya dapat mengontrol kondisi fisik saya, kesehatan saya. Jadi pokoknya di sana itu sugesti diri kita sendiri. Jadi pokoknya kita, walaupun saya sempat agak gatel-gatel ya tenggorokannya, kayak batuk gitu. Tapi kalau saya sugesti, kalau kita bilang bisa atau enggak, itu nanti langsung sembuh. Begitu. Jadi sebenarnya di sana juga kan tidak ada dukungan dari orang tua juga, jauh dari orang tua. Iya. Jadi kita hanya bisa menyemangati diri kita sendiri. Begitu cara saya dalam menjaga kesehatan juga. Nah, itu tadi kan jauh dari orang tua nih. Iya. Nah, cara komunikasinya itu HP-nya dikumpul nggak kalau boleh tahu? Ya, jadi kita selama pelatihan di sana kita tidak diberi HP 40 hari. Jadi full tidak pegang HP, tanpa
komunikasi dengan orang tua kita tidak ada total. Total. Jadi total ya. Orang tua itu komunikasi itu dengan pihak BPIP. Jadi itu pun sudah waktu pindah ke hotel itu saya diberitahu sama Pak Direktur ya. Nah, orang tua ini udah menghubungi ini berapa kali. Nah, paling banyak itu cuma 3 kali. Ya. 3 kali. Itu pun tidak diteruskan ke kami. Jadi cuman pokoknya dari BPIP bilang, wah anak bapak, anak ibu di sini baik saja. Terus pokoknya di sana itu terjamin lah pokoknya. Jadi tidak usah dikhawatirkan begitu. Iya. Berarti selama 40 hari Ya. itu hanya dihubungi 3 kali. Iya, 3 kali dan kita pun nggak dikasih tahu. Jadi Enggak. kita para paskibraka, calon paskibraka, para paskibraka itu kita tidak berkomunikasi atau tidak memegang handphone. Jadi sama sekali. Jadi kita tidak bisa berkabar dengan orang tua selama 1 bulan Iya, lebih itu. berarti. Ya. Oke, berarti kalau mau komunikasi itu Lewat dari panitia dari panitia. BPIP itu. Oke, nah lanjut ya. Ya. Enggak apa lanjut. Ya memang awal-awal itu karena kita setiap hari kan megang HP ya. Oh iya. Ya, tapi karena di sana juga tugas negara dan ada aturan yang harus kita jalani, maka mungkin saya sehari itu udah kayak gimana ya, aneh nggak megang HP. Terus 40 hari itu lama-lama udah biasa aja karena kita disitulah letak serunya. Iya betul, kita juga bisa ngobrol dengan teman-teman kita semua. Terus saya kaget tuh waktu pembagian HP setelah tugas. Megang HP itu serasa aneh ya, kayak berat gitu HP-nya tuh. Jadi kayak nggak terbiasa gitu. Oh, soalnya udah 40 hari Iya. nggak pegang HP. Oke. Nah, 40 hari nggak pegang HP, betah sekalinya megang HP langsung jadi aneh. Aneh gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu, kan tadi kan ngobrol sama temen nih. Nah, itu pasti punya temen di suatu ruangan, mungkin saat capek itu di kamar bareng temen, itu berapa orang? Nah untuk kita itu kita nyebutnya Wisma ya. Oh, Wisma. Jadi kita di Taman Wiladatika di Cibubur itu biasa dibuat untuk pramuka juga tingkat nasional. Jadi kita di Wisma itu ada 2 nanti, Wisma Putri sama Wisma Putra. Nah nanti satu kamarnya ada 2 orang. 2 orang? Ya. Temannya dari mana kalau boleh tahu? Kalau saya waktu di Cibubur itu saya dari Kalimantan Tengah. Namanya Angga. Ya. Oh, saya dulu. Halo Angga. Jadi itulah paling lama kita di Cibubur ya. Kalau di hotel kita cuman kurang lebih seminggu. Ya 10 hari lah. 10 hari kita di hotel. Selebihnya kita di Cibubur itu. Ya itulah teman sekamar saya yang paling berkesan sih. Kalau bisa sefrekuensi lah sama saya. Oh, berarti itu sefrekuensi. Ya. Satu tugas. Ya. Itu pasukannya juga sama di pasukan 17 juga. Sama. Sama. Dia di samping saya juga. Samping Sama, samping pas. Kan tinggi kita juga sama. Oh iya, iya. Berarti kalau pembagian kamar tuh tergantung apa atau bebas? Bebas, acak. Acak. Ya, Berarti yang nentuin sana atau Yang nentuin sana. oh sana? Kebetulan aja pas tinggi kita sama. Oh, oke. Mana sampingan juga. Ya, makanya itu. Oke, nah lanjut ya. Nah kan setelah melalui proses nih di Istana Negara Bertugas itu Iya. tadi. Nah itu kan kembali lagi nih ke SMA Negeri 1 Pondok. Nah apa nih perbedaan terbesar yang dirasakan saat kamu sebelum berangkat sama kamu sesudah berangkat? Ya, untuk perbedaan untuk dari sifat saya tidak ada perbedaan. Saya harapkan itu tidak ada perbedaan karena saya ingin sama. Enggak saya tidak mau menyombongkan walaupun saya nasional, tapi saya ingin seperti Faisal yang dulu begitu. Nah, terus untuk perbedaan ketika saya belajar, saya sekarang lebih berbeda dengan sebelumnya karena di sana kan dari pagi hingga malam kita terus mendengarkan pelajaran juga.
Nah, sementara di sini itu saya kan cuman sampai sore kan ya kalau sekolah. Nah, disitulah jadi kayak semangat belajar dan untuk mengejar ketertinggalan materi yang dari awal. Nah, kan tanggal 14 itu kan hari pertama masuk sekolah ya. Oh, Nah, iya. saya juga hari pertama di sana berangkat, tanggal 14 itu saya berangkat. Oke, nah tadi kan mengejar materi ketertinggalan di kelas. Iya. Kalau boleh tahu dari kelas apa? Ya, saya dari kelas 11B, Itu muatan apa? IPA. IPA-nya IPA murni. murni, jadi ada matematika lanjutan. Ya, terus ada fisika, biologi, kimia. Kamu mengejar ketertinggalan materi-materi Iya, IPA itu. yang sangat-sangat murni itu. Ya, Sungguh menakjubkan. disitulah tantangannya. Oh, di situ letak asiknya. Iya. Iya, oke. Nah, lanjut nih. Kan udah bertugas terus kehormatannya tuh nggak mungkin langsung berhenti di 17 Agustus saja. Nah, itu kamu kan juga mengemban amanah baru nih sebagai Duta Pancasila. Nah, apa arti gelar Duta Pancasila bagi kamu sendiri? Untuk bagi saya sendiri ya, untuk pendapat saya, ya menurut saya pribadi, gelar Duta Pancasila itu adalah untuk sebagai kita dapat memberikan contoh kepada dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan keluarga, untuk mencontohkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi dari yang kita agar bertoleransi gitulah. Jadi kita itu sebagai contoh, sebagai teladan begitu. Oke, nah tadi sebagai Duta Pancasila itu sebagai contoh, sebagai Betul. teladan. Oke, nah kalau boleh tahu nih langkah nyata yang Faisal lakukan dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila ini, terutama di lingkungan sekolah itu bagaimana? Nah, untuk di lingkungan sekolah sendiri, saya lebih ke teman-teman untuk mengajak. Nah, dengan pembulian itu sebaiknya kita hindarkan, kita cegah, karena dengan itu kan kita juga sama statusnya pelajar. Nah, dengan nilai-nilai Pancasila, saya harapkan untuk pembulian itu bisa dihilangkan begitu. Oke, apalagi sekarang tuh baru banyak banget pembulian. Betul apalagi cyberbullying. Betul. Nah, itu sangat-sangat sangat tantangan di era sekarang ya. Mm-mm. Maka dari itu kita perlu digalakkan lagi. ya, untuk apalagi pencegahannya. cyberbullying itu dianggapnya remeh. Iya. Padahal ini tuh sangat membekas membekas buat di korbannya. mental juga. Betul. Iya, oke, lanjut aja ya. Oke, nah dari seluruh perjalanan panjang, mulai dari apa seleksi di tingkat apa dulu kalau boleh tahu? Seleksi paskibraka-nya ada di tingkat kabupaten, Tingkat tapi kita di kabupaten. sekolah juga diseleksi Oh juga. iya, oke. Berarti sekolah, Ya, kabupaten, kabupaten, provinsi, baru nasional. nasional. Nah, seleksi yang paling berkesan tuh yang mana? Yang paling mental banget. Kalau mental mungkin di kabupaten, dan yang berkesan adalah di pusat. Di pusat. Karena kita bisa melihat, kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di seluruh penjuru Indonesia. Di Oke. teman-teman berbagai provinsi, 38 provinsi yang ada di Indonesia. Itulah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Oke, nah tadi kan ini waktu perjalanan seleksi, selanjutnya masih ada latihan-latihan, Ya. selanjutnya itu masih penugasan, selanjutnya plong. Nah itu yang paling membekas itu perjalanan yang mana? Selain ada dua kalau saya. Oke. Jadi yang pertama itu pada tahap seleksi dari sekolah sampai ke verifikasi pusat. Itu adalah pengalaman yang alhamdulillah bisa saya dapatkan di masa SMA ini. Oh, iya. Karena tidak semua murid juga bisa merasakan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada siapapun. Saya bisa juga berterima kasih kepada diri saya sendiri bisa sampai di titik ini. Dan yang kedua itu pada saat diklat atau pendidikan pelatihan. Nah, disitulah
letak asik dari pendidikan itu. Jadi kita walaupun di pendidikan itu dan pelatihan kita capek, mental kita, fisik kita dikuras habis-habisan, tapi disitulah momen yang paling saya kangeni saat sekarang ini. Oke, nah itu kan tadi udah perjalanan yang sangat panjang, penuh menguras mental, betul, menguras tenaga, menguras pikiran. Nah dari seluruh perjalanan panjang itu nih, pelajaran terpenting dalam hidup kamu yang Faisal dapatkan, yang mungkin momen atau pelajaran itu nggak mungkin bisa didapatkan oleh siswa lain. Ya. Itu apa? Yang mungkin jadi yang tidak bisa didapatkan oleh siswa lain yaitu tanggung jawab sebagai paskibraka nasional. Titik poinnya ada di paskibraka nasional. Untuk tanggung jawab saya yakin semua orang pasti bisa bertanggung jawab, tapi tidak dengan paskibraka nasional, karena hanya beberapa. Bukan saya menyombongkan, bukan saya meremehkan, tapi memang ketika kami sudah jadi nama paskibraka nasional itu tanggung jawabnya luar biasa, dari jaga sikap, jaga postur, juga jaga wibawa. Jadi kita tidak boleh sembarangan, apalagi juga merespon orang, karena juga itu menyangkut nama baik juga, apalagi di media sosial. Kita juga sangat berhati-hati karena jejak digital itu sangat berbahaya. Jadi kita sebagai paskibraka nasional itu harus pandai-pandai untuk memilih, menjaga nama baik juga. Karena jika sudah tercoreng itu tidak cuman paskibraka 2025, tidak nasional, tapi daerah tersebut juga bisa kena juga. Jadi itulah tantangan terbesar atau tanggung jawab yang paskibraka nasional hadapi. Oke, nah terakhir ya ini untuk adik-adik kelas nih. Sekarang kalau boleh tahu Faisal kelas 11 ya. Nah, berarti ini untuk adik-adik kelas Faisal di SMA Negeri 1 Pundong dan seluruh DIY nih, kan Faisal mewakili DIY di paskibraka nasional. Betul. Nah, oke. Sekarang kan adik-adik kelas bahkan di DIY mungkin melihat Faisal sebagai panutan. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Oke, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, apa nasihat yang ingin diberikan kepada mereka yang punya mimpi nih berdiri di istana negara seperti Faisal? Ya. Jadi buat adik-adik saya yang ada di luar sana, di SMA Negeri 1 Pundong dan di luar sana yang ada di DIY juga, saya hanya berpesan pokoknya tetap semangat, jangan mudah menyerah, teruslah berusaha dan berdoa. Pokoknya bermimpilah setinggi langit, karena jika jatuh kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan serahkanlah kepada Tuhanmu pada setiap kamu berproses itu, libatkanlah Tuhanmu, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi pokoknya kita harus berusaha dan didampingi dengan doa. Tapi kalau kita hanya berdoa saja tanpa usaha, itu juga nggak ada hasilnya. Maka kita harus imbangi tentang dunia dan tentang akhirat, begitu. Oke, luar biasa banget ya ini Mas Faisal Ahmad Kurniawan. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kata-kata hari ini boleh tuh apa? Iya itu tadi. Enggak. Tidak ada yang tidak mungkin. Pokoknya percayalah kepada dirimu sendiri, libatkanlah Tuhanmu pada prosesmu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang, termasuk kepada diri sendiri dan orang-orang yang telah mendukung kamu dari nol. Jangan pernah lupakan perjuangan kamu atau dukungan orang lain terhadap diri kamu. Itu saja, terima kasih. Oke. Luar biasa banget ya Sobat Puspita Bangsa, cerita dari Faisal itu benar-benar menginspirasi kita semua
dari perjuangannya yang dari apa tadi? Dari Seleksi. Selanjutnya seleksi terus pelatihan terus penugasan. Nah itu setelah itu kita juga bisa belajar nih dari perjuangan bahwa mimpi besar itu bisa tercapai kalau kita punya semangat, Betul. disiplin dan tidak mudah menyerah. Oke, terima kasih banyak untuk Faisal Ahmad Sama-sama. Kurniawan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan semangatnya di podcast Suara Puspita Bangsa Broadcasting ini. Nah, semoga Faisal selalu sukses dan terus menjadi inspirasi bagi kita semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Pundong. Nah, tentu terima kasih juga untuk Sobat Puspita Bangsa, boleh disapa dulu. Halo, terima kasih. Sudah mendengarkan sampai akhir dan jangan lupa untuk dukung terus kita, ikuti episode inspiratif lainnya hanya di podcast Puspita Bangsa Broadcasting. Saya Salsabila Rahadatul Aisy pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan selama acara berlangsung. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus berprestasi dan jadilah inspirasi untuk kedepannya. Oke, terima kasih.